Bab 35. Kamu mau ngak? Kali ini Christine menutup pintu dengan perlahan. Dia bahkan tersenyum manis sekali ke arah meja sekretaris. "Permisi Kak," ucap Christine dengan ramahnya, dia pergi. Dengan membawa wajahnya yang bersemu merah. Sang sekretaris hanya mengangguk saja, dalam hatinya. Bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Tumben sekali anak itu keluar dari ruangan Pak Rafli. Tidak tantrum. Batin sang sekretaris. Tapi baguslah, pintu ruangan Pak Rafli jadi aman. Batinnya lagi. Kembali ke meja kerja Christine langsung disambut dengan senyum Laura. Pokoknya tiap Christine dipanggil Pak Rafli dia senang sekali, karena seolah Christine memberinya kesempatan untuk menghabiskan waktu berdua dengan William. "Apa kali ini? Kenapa Pak Rafli memanggilmu?" tanya Laura. "Tidak ada apa-apa, beliau hanya bertanya bagaimana pengalamanku turun ke lapangan. Pasti permintaan kakakmu kan?" "Tentu saja, jika tidak untuk apa Pak Rafli selalu memanggilku," balas Christine, tersenyum semakin lebar. Untuk meyakinkan ucapannya sendiri. Menjelang jam pulang kantor Mama Indah mendatangi perusahaan Central Group, dia datang sembunyi-sembunyi dari sang anak. Diam-diam pula saat menarik Christine untuk diajaknya bicara berdua. Christine tentu sangat terkejut, namun dia tetap menuruti Tante Indah. Demi menjaga kerahasiaan hubungan, mereka keduanya berbicara di tangga darurat. "Maaf sayang, karena Mama menemuimu dengan cara seperti ini." "Kamu sih, tidak mau memberikan nomor ponsel pada Mama," ucap Mama Indah. Sejak awal hingga sekarang dia masih konsisten menyebut dirinya sendiri sebagai Mama di hadapan Christine. Meskipun gadis itu selalu memanggilnya dengan sebutan Tante. "Maaf Tante, memangnya ada apa Tante menemuiku?" tanya Christine. "Bukankah Mama sudah bilang padamu, jika hari Minggu kemarin kamu tidak datang maka Mama akan datang ke sini lagi?" Christine terdiam sejenak, "Tapi kan Pak Rafli sudah datang." "Rafli ya Rafli, kamu ya kamu. Jadi sekarang Mama benar-benar menepati ucapan untuk datang," balas Mama Berta. Semakin lama dia semakin memahami Christine. Gadis ini banyak bicara jadi juga harus mengimbangi. "Kamu sudah bertemu dengan Rafli. Apa katanya tentang pertemuan kemarin?" tanya Mama Indah kemudian. "Kata Pak Rafli Oma sudah tidak memaksanya untuk menikah lagi. Oma juga bilang kami hanya perlu menjalani hubungan sebagaimana mestinya." Christine berhenti bicara. Hanya itu saja. Rafli tidak mengatakan apapun tentang ucapan Mama. "Tidak, memangnya Tante bicara apa?" balas Christine. "Mama memberi Rafli waktu 1 bulan untuk membujukmu segera menikah. Jika tidak Mama akan tetap melanjutkan perjodohan Rafli dengan wanita yang lain." Jelas Mama Indah apa adanya. Dia terpaksa bicara seperti ini, bukan karena tidak senang pada Christine, tapi semua dia lakukan untuk Oma. "Christine, Oma punya penyakit jantung. Beliau sudah tidak ingin menjalani pengobatan lagi. Keinginannya sekarang hanya satu yaitu melihat Rafli menikah." Mama Indah mengambil jeda. "Mama bukannya tidak menyetujui hubungan kalian nak, tapi kamu masih muda, kamu masih punya banyak kesempatan untuk bertemu dengan pria lain selain Rafli, tapi bagaimana dengan Oma? Dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu," jelas Mama Indah. Dia bicara dengan suara yang lirih sekali, nyaris terdengar seperti permohonan. Mohon agar Christine mengerti bagaimana jika berada di posisinya. Kali ini Christine terdiam 1000 bahasa, dia dan Pak Rafli memang bertemu di waktu dan umur yang tidak tepat. Christine yang masih muda dengan semua cita-cita, Rafli yang sudah tua dengan semua tuntutan untuk menikah. Mama Indah lantas mengelus puncak kepala Christine dengan lembut. Gadis yang tak biasa mendapatkan sentuhan seperti itu selain dari keluarganya nyaris saja menghindar, namun akhirnya Christine menerima sentuhan tersebut. "Maafkan Mama sayang, kamu tidak marah kan?" "Tidak Tante, aku bisa memahaminya." "Syukurlah kalau seperti itu, 1 bulan ini pikirkanlah matang-matang tentang hubungan kalian berdua, lanjut ke jenjang yang lebih serius atau akhiri saja."
Christine mengangguk. Apa boleh Mama memelukmu, Nak? Christine mengangguk lagi dan Mama Indah langsung memeluknya dengan erat. Karena kamu Mama akhirnya tahu bahwa Rafli tidak gay. Terima kasih sayang, ucap Mama Indah. Christine nyaris tertawa saat mendengar ucapan tersebut, nyaris lupa bahwa dia sebenarnya sedang bersedih. Sebab hubungannya dengan Pak Rafli akhirnya harus benar-benar berakhir. Mama sangat berharap kamu bisa mengambil keputusan yang tepat, yaitu tentang pernikahan, ucap Mama Indah lagi. Pernikahan tidak akan mengganggu karirmu sayang, kamu dan Rafli tetap bisa melanjutkan karir, rayu Mama Indah lagi. Sementara Christine sudah tak mampu bicara apapun. Ponsel Christine yang bergetar membuat pembicaraan mereka terpaksa harus terhenti. Laura menghubungi Christine, karena tadi Christine pergi untuk mengantarkan dokumen ke atasan, tapi hingga sekarang Christine belum kembali. Padahal sudah nyaris tiba waktunya pulang kerja. Terima kasih karena mau bersembunyi dengan Mama di sini, keluarlah lebih dulu dan kembali ke meja kerjamu. Rafli tidak perlu tahu tentang pertemuan kita, ucap Mama Indah lagi. Tadi Christine bilang Rafli tidak mengatakan apapun tentang ucapannya kemarin, itu artinya Rafli tidak ingin Christine tahu tentang keputusannya ini. Tapi mau bagaimana lagi, meski hal ini menyakitkan namun Christine harus tetap tahu. Baik Tante, aku akan keluar sekarang, pamit Christine. Setelah menundukkan kepalanya hormat dia pun benar-benar keluar lebih dulu dari ruangan tersebut. Kenapa Pak Rafli tidak membicarakan apapun tentang hal ini? Kenapa beliau hanya membicarakan tentang Oma? Batin Christine. Apa Pak Rafli tidak ingin mengakhiri hubungan kami? Banyak sekali pertanyaan yang muncul di dalam kepala Christine setelah bertemu dengan Tante Indah. Sesaat dia bahkan terlihat seperti merenung. Ya ampun Lin, kamu dari mana saja sih? Menghilang terus? Tanya Laura saat Christine kembali ke meja. Maaf Lor, tadi mendadak perutku sakit jadi pergi ke kamar mandi dulu. Matikan komputermu, ini sudah waktunya pulang. Semuanya baik-baik saja? Tanya Arhan dan Christine hanya mampu mengangguk. Kalian pergi saja dulu, aku masih harus memeriksa beberapa hal, ucap Christine. Periksa apa lagi? Evaluasimu belum selesai? Tanya Laura. Belum. Ingin kami temani? Tawar Arhan. Tidak perlu Han, aku malah tidak fokus jika ada kalian, tolak Christine, tanpa basa-basi dan Arhan hanya mampu mengangguk. Satu persatu karyawan mulai meninggalkan lantai 9 tersebut. Secara perlahan kantor jadi sepi sekali. Rafli yang sudah menunggu di mobil juga tadi bertanya-tanya kenapa Christine belum turun. Pada akhirnya Rafli memutuskan untuk menghubungi sang gadis. Kamu di mana? Kenapa belum turun? Aku masih di atas, Pak. Apa yang sedang kamu kerjakan? Tidak ada, aku akan turun sekarang. Tunggu sebentar, aku akan naik menjemputmu. Christine belum sempat menjawab dan Rafli sudah lebih dulu memutus sambungan telepon tersebut. Tidak sampai 10 menit Rafli telah naik ke lantai 9, mendatangi Christine yang masih duduk di kursi kerjanya. Rafli melihat Christine tidak melakukan pekerjaan apapun. Hanya duduk dengan wajah yang nampak murung. Apa ada sesuatu yang terjadi? Kakimu sakit? Tanya Rafli, mendadak cemas tentang kaki. Dan Christine yang bingung mau menjawab apa jadi mengangguk, mengiyakan bahwa kakinya sakit, padahal kedua kakinya baik-baik saja. Ayo ku gendong, ajak Rafli. Bapak serius. Kamu tidak mau? Mau, balas Christine. Rafli lantas menggendong sang gadis di depan, kedua tangan Christine menggantung di leher Rafli dengan membawa tasnya yang berukuran kecil. Untung saja sudah tidak ada satupun karyawan di perusahaan, jadi mereka bisa leluasa. Berat ya? Tanya Christine saat mereka sudah berada di dalam lift. Tidak, tubuhmu seperti kapas. Christine mencebik, dia membenahi posisinya sendiri dan makin memeluk sang dosen.